Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tasawuf, etika, akhlak, dan moral. Perkenalkan, nama saya Isra Nazar Jawaro dengan NIM 20223510. Saya Kori Aina Putri dengan NIM 2022-35011. Saya Nabila Ega Pramono, NIM 2022350112. Pengertian tasawuf. Menurut Muhammad Ali Al-Qashab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia pula. Menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah bagian dari fardu ain dalam rangka mengetahui teluk-beluk kondisi dan penyakit hati serta bagaimana menyembuhkannya. Etika. Secara bahasa, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Sedangkan secara istilah, etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan manusia yang bersumber dari pikiran atau filsafat sebagai penilai, penentu, dan penetap, yaitu apakah perbuatan tersebut dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya, yang bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai tuntutan zaman. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Yang ketiga, moral. Arti moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangkai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Sehingga dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang dapat digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar atau salah. Yang keempat, akhlak. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam makalah Misbah Hudri, kata akhlak berasal dari kata huluk, jamaknya halak. Seakar kata dengan kata holak berarti kejadian. Holik berarti pencipta, dan makhluk berarti yang diciptakan. Sehingga berbagai makna tersebut tetap saling berhubungan, diantaranya adalah kata al-holak. Artinya ciptaan, artinya menciptakan sesuatu tanpa didahului oleh sebab contoh, atau dengan kata lain menciptakan sesuatu dari tiada. Akhlak menurut Imam Ghazali ialah kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seseorang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan mudah, alamiah, tanpa ada pertimbangan dipaksa atau dibuat-buat. Yang kedua, ruang lingkup. Pertama, tasawuf. Pada dasarnya, tasawuf atau sufisme bertugas membahas soal-soal yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti, berkaitan dengan hati, yaitu cara-cara ikhlas, khusyuk, tawadu, muraqabah, mujahadah, sabar, ridho, tawakal, dan seluruh sifat terpuji yang berjalan dengan hati. Dalam ajaran tasawuf, untuk memahami dan mencapai sebuah akhlak yang baik, maka seseorang harus melalui sistem pembinaan akhlak yang terdapat di dalamnya, yang tersusun sebagaimana berikut. 1. Tahalli. Langkah yang harus dalam fase ini adalah dengan berusaha mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi. 2. Tahalli.
Sesudah pembersihan diri dari segala sifat dan sikap mental yang tidak baik dapat dilalui, usaha itu harus berlanjut terus ke tahap kedua yang disebut tahalli. 3. Tajalli. Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli, maka rangkaian tersebut harus disempurnakan pada fase tajalli. Yang kedua, etika. Ruang lingkup etika tidak memberikan arah yang khusus atau pedoman yang tegas terhadap pokok-pokok bahasanya. Tetapi secara umum, ruang lingkup etika adalah sebagai berikut. 1. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama, dan baru tentang tingkah laku manusia. 2. Etika membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan, kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif mendorongnya berbuat dan masalah pendidikan etika. 3. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya atau nalurinya, adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorong berbuat, dan masalah pendidikan etika. 4. Etika menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk menurut ajaran Islam. Etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran. 5. Etika mengajarkan cara yang perlu ditempuh juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan, misalnya dengan cara melatih diri untuk mencapai perbaikan bagi kesempurnaan pribadi. 6. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Selanjutnya, ruang lingkup moral. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kesadaran moral erat pula hubungannya dengan hati nurani yang dalam bahasa asing disebut conscience, gewisen, dan bahasa Arab disebut dengan qalb atau fuad. Dalam kesadaran, moral mencakup 3 hal, yaitu pertama, perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral. Kedua, kesadaran moral dapat juga berwujud rasional dan objektif, yaitu suatu perbuatan yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, sebagai hal yang objektif dan dapat diperlakukan secara universal, artinya dapat disetujui dan berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap orang yang berada dalam situasi yang sejenis. Ketiga, kesadaran moral dapat pula dalam bentuk kebebasan. Ruang lingkup akhlak. Selanjutnya, hubungan tasawuf dan akhlak. Hubungan antara akhlak dan tasawuf sangatlah erat. Bisa dikatakan seperti dua mata uang. Karena untuk mencapai ilmu yang mulia diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh kalangan mutasyawiyah atau pengamal tasawuf. Sementara yang terpenting dalam tasawuf adalah pencapaian akhlak yang mulia, di samping hal-hal yang terkait dalam kebutuhan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.